Hadirin yang terhormat, selamat malam dan merdeka. Sekali lagi dong, merdeka. Saya Ina Prihaksiwi, berdiri di sini selaku pelaksana produksi serangkaian pergelaran pembacaan dramatik Landung Simatupang bertajuk Sang Pangeran. Sekaligus saya mewakili Bentara Budaya, produser seluruh pergelaran tersebut. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang sudah berkenan meringankan langkah ke pendopo Monumen Diponegoro Sasana Wiratama di Tegalrejo, Yogyakarta ini. Disinilah dulu Pangeran Diponegoro bermukim dan berkegiatan selama 32 tahun. Tepatnya tahun 1793 sampai 1825. Dan tepat hari ini, tanggal 8 Januari, 159 tahun yang lalu, beliau wafat dalam pembuangan di Makassar. 8 Januari 1855. Selama sekitar 90 menit, kami akan mencoba mengajak hadirin menelusuri beberapa sisi penting dalam masa kanak-kanak dan remaja Pangeran Diponegoro, salah seorang pahlawan nasional kita. Tokoh heroik yang dicatat dengan takjub oleh dunia. Pemimpin dengan kebanggaan kebangsaan yang tinggi. Tokoh panutan yang sangat merakyat meski berasal dari kalangan ningrat di Jawa abad 19. Bulan Juni tahun silam, Badan PBB UNESCO mencantumkan Babat Diponegoro, karya beliau yang beliau gubah dalam pembuangan di Manado sebagai bagian dari ingatan kolektif internasional tentang dunia, International Memory of the World. Di satu segi, rangkaian pergelaran kami di Magelang, Yogyakarta, Jakarta, dan terakhir di Makassar nanti merupakan perwujudan syukur dan apresiasi sehubungan dengan pengakuan UNESCO itu. Pada sisi yang lain, seluruh program kami ini dimaksudkan untuk menyegarkan ingatan bersama tentang nilai situs-situs, ya. Nilai situs-situs yang terkait erat dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Tegalrejo ini merupakan salah satu yang terpenting. Terkandung harapan semoga situs-situs bersejarah itu, berikut museumnya jika ada, dirawat dengan seksama, penuh tanggung jawab, entah lembaga apapun yang di era NKRI ini menguasai pengelolaannya. Tentu akan menjadi ironis, bahkan memilukan misalnya, jika bekas kediaman sang pahlawan yang sangat beliau cintai ini sampai terbengkalai, kumuh dan acak-acakan. Sementara nama beliau digunakan untuk menandai lembaga-lembaga tertentu, sipil maupun militer. Untuk terselenggaranya pergelaran-pergelaran kami berhutang budi dan mengungkapkan terima kasih kami yang tak terhingga kepada yang pertama adalah Bakti Budaya Jarum Foundation, Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, Komandan Korem 072 Pamungkas beserta staf, pengelola Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama,
Bapak Dr. Peter Carey, Bapak Handoyo, Bapak Muhammad Sobari, Romo Dr. G. Budi Subanar SC, Ibu Cicit Kaswami Rahayu, seluruh pendukung acara, serta tak lupa Anda, seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini. Permohonan kami kepada para hadirin, hendaknya pesawat HP dan sarana komunikasi elektronik lainnya diredam atau disenyapkan selama pergelaran, dan jika hendak mengambil gambar, hendaknya tidak menggunakan lampu kilat. Karena hari ini adalah hari wafat beliau, ada baiknya untuk sejenak kita berdoa sebentar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Selamat menyaksikan Landung Simatupang dan kawan-kawan. Terima kasih.
Ing taun punika wulan Muharram nujooni tanggal ping 8 kang dina Jemuah wage puniki Alif ingkang lumaris Kulawu mapan anuju Wektu sahur babarnya Jeng Sultan ngaturan uning langkung suka kang buyut pinundut nolya Tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta menjelang fajar lahir Bendoro Raden Mas Mustahar. Ia lahir dari rahim ibunda Raden Ayu Mangkorowati, garwa ampian Gusti Raden Mas Surojo, putra sulung Sultan Hamengkubuwono yang kedua dengan permaisuri. Kelak sang ayahanda naik tahta kerajaan Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Bendoro Raden Mas Mustahar. Itulah nama kecil Pangeran Diponegoro, sang pemimpin perang Jawa. Dalam perhitungan tarikh Jawa, hari kelahiran itu jatuh dalam bulan Suro, bulan pertama dalam tahun Jawa, bulan yang dianggap wingit, penuh makna. Harinya Jumat Wage. Menurut Primbon, cabang bayi yang lahir hari Jumat Wage kelak
akan sangat fasih bicara dan berpengaruh kata-katanya. Dia berwatak pandito, jelas, tegas, tapi ringan tangan. Murah hati, tapi kesulitan kerap menghadang karena pembawaannya yang terus terang, tidak suka sembunyi-sembunyi. Wong lamun lair ing dina Jumat Wage iku watake bisa amicara. Juweh receh ratitis watak pandito. Cetha nanging cengkiling lilan nanging kerap kesandung. Alkisah, ketika Bendoro Raden Mas Mustahar dilahirkan, pendiri dan raja pertama Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono pertama, telah lanjut usia. Dan bagi Sultan pertama ini, Gusti Raden Mas Surojo, ayah Bendoro Raden Mas Mustahar, adalah cucu kesayangan. Maka suatu hari oleh ibundanya Raden Ayu Mangkorowati dibawalah Bendoro Raden Mas Mustahar ke hadapan kakek buyutnya yang juga dikenal dengan nama Sultan Mangkubumi itu. Menatap buyutnya, si putra sulung dari cucu kesayangannya, berkatalah Sultan pertama kepada ibunda anak itu, "Cucuku ini kelak ketahuilah sudah kehendak yang maha kuasa akan menjadi tokoh dalam peristiwa besar. Ia akan menyebabkan kerusakan dahsyat pada Belanda, lebih dahsyat dari yang pernah kutimbulkan dulu. Sedang kelanjutannya, walahu alam, tak seorang pun tahu." Kanjeng Ibu ingkang bekta prapta ngarsa nyusangaji pinarak ning Prabayeksa an lajeng ngiling-ilingi. Jeng Sultan ngandika ris, Mbok Ratu buyuti reku, besok rohanira wus karsaning yang witi, mapan pinastia kinarya lampahan. Pani kuluweh
Demikianlah sang raja sepuh Sultan Mangkubumi telah meramalkan bahwa buyutnya, putra sulung cucu kesayangannya, akan membawa kerusakan hebat pada Belanda, lebih dari yang beliau sendiri pernah lakukan selama Perang Giyanti tahun 1746 hingga 1755, yang berakhir dengan pembagian Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta itu. Ramalan Sultan pertama itu disebut-sebut dalam Babad Diponegoro yang ditulis oleh pahlawan Perang Jawa itu dalam pengasingan. Ini menyiratkan betapa penting ketokohan Sultan pertama bagi Diponegoro sang pangeran. Pastilah teladan hidup Sultan Mangkubumi telah mengilhami dan menyemangati para kerabat yang dekat dengan sang pangeran selama Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Ngabe atau Pangeran Joyokusumo yang pertama, salah seorang panglima utama sang pangeran selama Perang Jawa, pernah menirukan pendapat sang Diponegoro tentang Sultan pertama. Sang pendiri Yogyakarta itu disebut sebagai kesatria pengelana, Satrio Lelono, yang berusaha mereka teladani selama perjuangan mereka yang 5 tahun itu. Dalam babat autobiografinya, sang pangeran juga menyebut ramalan Sultan Agung bahwa setelah Sultan Agung berpulang, dan itu terjadi Februari 1646, Belanda akan memerintah di Jawa selama 300 tahun. Dan meski seseorang di antara keturunan Raja Mataram akan bangkit melawan, akhirnya ia akan dikalahkan. Kerabat perempuan sang pangeran sangat penting dalam membentuk pandangan sosialnya. Sejak kanak-kanak hingga remaja, pengaruh kerabat perempuan itu membentuk pandangan sosial yang khas dalam diri sang pangeran. Pandangan sosial itu berakar pada keyakinan keagamaan yang mendalam dan hubungan yang luas dengan masyarakat santri di Jawa Tengah Selatan. Hubungan yang kurang lazim untuk seseorang seperti dirinya, seseorang yang berasal dari lingkungan keraton. Dan keyakinan keagamaan serta hubungan sosial itulah yang menentukan gaya kepemimpinan sang pangeran selama Perang Jawa, dan juga menentukan karisma dan sifat serta corak kepahlawanannya. Lewat para kerabat yang perempuan, terlacaklah hubungan darah sang pangeran dengan beberapa kiai terkemuka di Jawa. Silsilah mereka bahkan bisa dirunut lebih jauh lagi hingga ke Wali Songo di abad ke-15 dan 16. Ibunda sang pangeran, Raden Ayu Mangkorowati, yang di usia 15 tahun melahirkan sang pangeran, adalah keturunan Ki Ageng Prampelan, seorang tokoh yang sezaman dengan Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati. Dan seorang lagi dari nenek moyang beliau,
adalah Sunan Ngampel Dento dari Gresik yang membentuk masyarakat Islam di Jawa Timur sebelum berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha Majapahit sekitar tahun 1527. Petunjuk tentang keluarga ibunda sang pangeran memang tidak banyak. Meski begitu, ibundanya itu agaknya lahir di daerah Perdikan Majasto, dekat pusat keagamaan yang terkenal yaitu Tembayat di kawasan Pajang. Sang pangeran tidak menyebut-nyebut ibundanya dalam autobiografinya. Hanya dikatakan olehnya, ibundanya itu kuat dan luar biasa cantik. Bagaimanapun, dalam masa kanak-kanak dan remajanya, sang pangeran barangkali lebih jarang bertemu dengan ibunya ketimbang seandainya sang pangeran tetap tinggal di keraton. Tetapi sejak usia 7 tahun, sang pangeran tinggal bersama nenek buyutnya di sini, di Tegalrejo ini. Seorang anggota kerabat perempuan lain yang ikut membantu pembentukan pandangan hidup sang pangeran di masa remaja adalah neneknya, Ratu Kedaton Permaisuri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Ratu Kedaton ini adalah keturunan Panembahan Cokrodiningrat kedua dari Madura. Kesetiaan Ratu Kedaton terhadap Islam tampaknya berkesan di hati sang pangeran. Semangat Madura yang kuat agaknya tak juga surut pada masa tua beliau. Perkawinan Ratu Kedaton dengan Sultan kedua penuh gejolak karena Raja Yogya itu lebih mengutamakan putranya dari istrinya yang lain. Tetapi Ratu Kedaton gigih mendukung putranya yang akhirnya menjadi raja juga dengan gelar Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Tetapi pengaruh paling menentukan atas sang pangeran datang dari nenek buyutnya, Ratu Ageng, yang juga disebut Ratu Ageng Tegalrejo. Nenek buyut sang pangeran ini putri seorang kiai terkemuka di Kabupaten Sragen, Ki Ageng Derpoyudo. Lacakan silsilah Ratu Ageng sampai ke Sultan Bima di Sumbawa, suatu kerajaan Islam yang menjunjung tinggi kemerdekaannya di Nusantara Timur dan kini menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kerabat yang lain dari Ratu Ageng lekat dengan jabatan keagamaan di Keraton Yogyakarta. Saudara Ratu Ageng misalnya bersuamikan seorang penghulu Yogya, Pekih Ibrahim. Anggota keluarganya yang lain adalah seorang santri Yogya bernama Haji Ibrahim yang menjadi kurir rahasia di antara raja-raja Jawa Tengah dalam upaya membentuk persekutuan melawan Inggris antara tahun 1811 dan 1812. Upaya yang sayangnya gagal. Pertautan kekerabatan dengan tokoh-tokoh keagamaan ini memberikan alasan kuat kepada sang pangeran selaku anak muda untuk menjalin hubungan erat dengan para pejabat agama di ibu kota Kesultanan Yogyakarta.
dalam asuhan nenek buyutnya Kanjeng Ratu Ageng di dalam Tegalrejo ini, sang pangeran mengalami menjadi bocah lelaki praremaja yang hidup bersama perempuan lanjut usia yang tangguh dan terkemuka, dan punya wawasan kritis terhadap perkembangan di Istana Yogya di bawah kekuasaan putranya Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Kanjeng Pangeran Ngabei Iko lan Pangeran Natakusumeki, Kanjeng Ratu Geng Winarni pan asring selaya neki lan kang putra pribadi dadi mutung adedukuh babat kang ora-ora mapan lajeng den dalem tebihira saking nagri Ngayogya mapan lampahan sejam mengkono pan sampun dadi winastan Tegalrejo kang wayah buyutan kari
tetanen remanipun sinambilan ngibadah kinaryana mur puniki lampahira ken prangtama rangyang suksma Ratu Ageng seorang perempuan yang teramat tangguh. Ia mendampingi suaminya Pangeran Mangkubumi yang kemudian naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono I sepanjang seluruh pertempuran melawan Belanda selama Perang Giyanti. 9 tahun lamanya, dari tahun 1746 hingga 1755. Ketika bersama pasukan suaminya beristirahat di Kedu, di lereng Gunung Sundoro, Ratu Ageng melahirkan seorang putra yang kelak dinobatkan menjadi Sultan Yogya kedua. Karena lahir di lereng Gunung Sundoro, bayi yang adalah calon Sultan kedua itu diberi nama Sundoro, Gusti Raden Mas Sundoro. Dan setelah Kesultanan Yogya terbentuk pada tahun 1755, Ratu Ageng menjadi panglima pasukan kawal istimewa perempuan, semacam korps Srikandi kerajaan. Ketika Marskal Herman Willem Daendels berkunjung ke Keraton Yogya Juli 1809, para Srikandi inilah satu-satunya barisan pasukan militer yang mampu membuat sang marsekal Belanda itu terkesan. 40 prajurit estri begitu mengesankan Daendels, sampai-sampai ia mengungkapkan kekagumannya bahwa perempuan sanggup menunggang kuda sembari menangani bedil mereka dengan sangat tangkas. Tapi ketika Daendels melontarkan pujian terhadap para prajurit perempuan itu, sadarkah sang gubernur jenderal bahwa mereka, para perempuan wirayuda itu, tidak sekadar pamer, bahwa mereka punya kemampuan tempur dan kesanggupan berkelahi yang sejati. Pasukan Inggrislah yang mengalami ketika mereka menyerbu Keraton Yogya 3 tahun kemudian, 20 Juni 1812. Dalam peristiwa itu, satu-satunya perwira Inggris yang tewas adalah seorang letnan Belanda. Pasukan Belanda berkebangsaan atau berasal dari Skotlandia. Ditikam ia oleh seorang putri keraton yang hendak ia culik sebagai rampasan perang. Baiklah, kita kembali kepada Ratu Ageng.
Suatu catatan Keraton Yogyakarta menyebutkan, Ratu Ageng juga terkenal berkat kesalehannya, kesukaannya membaca kitab-kitab agama, dan ketekunannya merawat adat Jawa di keraton. Pengabdian beliau yang kukuh terhadap adat Jawa itu tampak terwariskan kepada cucu buyutnya, yakni sang pangeran. Sekurang-kurangnya, seorang pejabat dan pejuang VOC bernama Nicolaus Engelhard menggambar sang pangeran sebagai dalam segala hal merupakan seorang Jawa yang mematuhi adat istiadat Jawa. Lalu, apa kiranya alasan yang mendorong Ratu Ageng meninggalkan keraton Yogyakarta begitu mendadak pada awal pemerintahan putranya Sultan Hamengkubuwono II? Tentang hal ini, sang pangeran antara lain menulis dalam autobiografinya, Babad Diponegoro, bahwa Ratu Ageng sangat sering berselisih dengan para putranya. Maka pergilah beliau dari istana, membuka lahan baru, menggarap tanah-tanah telantar, lalu tinggal menetap di sana, menjauh dari pusat kota Yogyakarta. Boleh jadi Ratu Ageng tidak merestui gaya hidup putranya Sultan Hamengkubuwono II, khususnya sikap sang raja yang tidak acuh terhadap ibadah agama Islam. Agaknya sang raja langka mengunjungi Masjid Raya, Masjid Ageng, tempat ibadah resmi para Sultan Yogyakarta. Namun sementara itu, Sultan kedua lebih rajin mengirimkan santri keraton naik haji ke Mekah dan berziarah ke berbagai tempat yang dipandang suci di Jawa Tengah Selatan maupun pantai utara. Waktu sang pangeran mulai tinggal bersama nenek buyutnya di Tegalrejo ini, sang nenek buyut sudah berusia 60-an. Meski begitu, beliau tetap seorang perempuan dengan kemauan baja. Oh, ini pasti sangat mengagumkan Mustahar, si bocah lelaki berusia 7 tahun kala itu. Ya, Ratu Ageng mungkin terkadang bertindak layaknya ibu tiri yang keras, dan sang pangeran kecil takut-takut juga pada beliau. Meski begitu, gambaran diri perempuan sepuh ini yang diberikan oleh sang pangeran dalam babadnya penuh diresapi kasih sayang. Dalam 2 bait tembang sinom, sang pangeran melukiskan kehidupan bersahaja nenek buyutnya yang senang berada di tengah masyarakat tani di sekitar Tegalrejo ini. Juga tentang banyaknya santri yang tertarik datang ke sini. Ratu Ageng senang bertani. Begitu ditulis sang pangeran, seiring dengan menjalankan tugas rohani. Tanpa pamrih dikerjakannya itu di jalan cintanya pada yang suksma. Tegalrejo jadi sangat sejahtera. Banyak orang datang mencari makan, banyak para santri datang menimba ilmu. Tegalrejo ini berlimpah dengan amal dan doa, terlebih di kalangan petaninya. Sudah berusia tengah 60-an ketika pindah ke Tegalrejo pada tahun 1790-an. Ratu Ageng hidup dengan penuh kegiatan. Tapi perjalanan sang waktu sampailah pada bulan September tahun 1803. Dan pada akhir bulan itu, Ratu Ageng terserang demam tinggi setelah tercebur beliau ke dalam salah satu tambak di Tegalrejo ini. Ini masa yang akan mencekam lagi penduduk Yogyakarta. Gunung Api sudah mulai meletus pada 22 September. Serangkaian letupan kecil muncul
kembali di tanah kering, Gunung Sumbing, dan Sundoro. Ya, rangkaian letusan sepasang gunung kembar Sumbing dan Sundoro itu bagaikan menyiratkan makna khusus, mengingat pengalaman Ratu Ageng yang melahirkan putranya di sana, di lereng Gunung Sundoro, Maret tahun 1750. Dalam sakit demam tinggi, Ratu Ageng dipindahkan ke kediaman putra mahkota di Yogyakarta. Agak membaik pada awal Oktober, kesehatan beliau cepat merosot sesudah itu. Dan beliau berpulang pukul 3 sore tanggal 17 Oktober. Setelah beliau membisikkan nasihat terakhir yang tajam kepada putranya, Sultan kedua. Sultan, jalan yang kurambah tidaklah mudah. Sekarang aku merasa tidak lebih dari seorang rakyat biasa. Anakku, camkanlah hal itu. Jangan kamu percaya bahwa karena kamu sekarang seorang raja, lantas setelah kamu mati, kamu akan lebih tinggi daripada seorang hamba jelata. Maka hiduplah sesuai dengan itu. Jenazah Ratu Ageng dibaringkan dengan upacara kerajaan di kediaman putra mahkota. Dan pada senja berikutnya, jenazah perempuan saleh dan perkasa itu dibumikan di pemakaman kerajaan di Imogiri di selatan Yogyakarta, 4 jam berjalan kaki. Iring-iringan pemakaman diikuti oleh semua anggota keluarga Sultan, termasuk sang pangeran yang masih muda usia. Suasana lingkungan yang memangku pertumbuhan sang pangeran di Tegalrejo ini jauh berbeda dengan suasana keraton Yogyakarta di bawah Sultan kedua kala itu. Dari kebersahajaan Tegalrejo akhir abad ke-18, Diponegoro belajar sejak kanak-kanak untuk bergaul akrab dengan segala lapisan masyarakat Jawa, menjalani kehidupan dengan santai tanpa merasa diri lebih tinggi dari pedagang, tukang, pandai besi maupun petani. Cara Ratu Ageng yang cermat dalam mengelola segala sesuatu dan kesediaan Ratu Ageng untuk berniaga juga mungkin membekaskan kesan yang dalam pada diri sang pangeran. Orang-orang Eropa pun terkesan dengan kemampuan sang pangeran bergaul dengan orang kebanyakan secara wajar. Willem van Hogendorp mencatat demikian. Dalam pandangan orang Jawa yang selalu peka tentang derajat dan jarak dalam pergaulan antara atasan dan bawahan, suatu ciri khas dari Pangeran Diponegoro ialah bahwa sang pangeran mampu berbaur dengan rakyat jelata sama santainya dengan orang-orang berpangkat. Hal itu
membuat Diponegoro sangat dicintai di mana-mana. Dan sang pangeran sendiri pernah berkata begini, meniru teladan para kiai, saya sering pergi ke Pasar Gede, ke Imogiri, ke Pantai Selatan, dan ke Selarong. Ke daerah Pantai Selatan dan Selarong, saya selalu membawa serta banyak pengawal berkuda untuk membantu memotong dan menanam padi. Sesuatu yang membuat para pemuka disukai di kalangan rakyat. Lalu kita ketahui dari catatan Belanda bahwa sang pangeran tidak punya tandingan di kalangan para pangeran Yogya masa itu dalam hal penghasilan. Sumber penghasilan itu semata-mata adalah dari lahan pertanian, karena sang pangeran tidak melakukan pemerasan. Kekayaan pribadinya inilah yang ternyata kemudian membantunya membiayai tahap-tahap awal Perang Jawa. Do, derema dengan Tegalrejo sendiri saya. Iya, kayak ngapa sih? Pemukiman sing jarene arane penuh dengan makna tuh. Tegalrejo. Lahan makmur. Ya, Tegalrejo lahan kemakmuran ya. Lahan makmur. Tempat ini. Iya. Seperti apa keadaan tempat ini 2 abad yang lalu? Gini. Pada saat wafatnya Ratu Ageng tahun 1803, Tegalrejo ini boleh jadi sudah merupakan pemukiman yang mengesankan. Ada perumahan yang luas dengan taman, kebun, pekarangan, kolam-kolam, dan sawah berhektar-hektar di sekitar. Tahun 1840-an, ada seorang Belanda berkunjung ke sini memeriksa reruntuhannya. Dan Ya apa rek? Reruntuhan. iya, Reruntuhan toh. loh, begini, pada tahun 1840-an itu pemukiman di sini memang tinggal reruntuhan, sudah dibakar, dibumi hanguskan pada awal Perang Jawa bulan Juli tahun 1825. Pengunjung yang orang Belanda itu agaknya berkesan sekali dengan keadaan Tegalrejo waktu itu tahun 1840-an. Ia menulis begini, para pangeran Yogyakarta agaknya bertempat tinggal yang lebih baik daripada sekarang tahun 1840-an. Setidaknya saya tahu tidak ada permukiman pangeran di Yogya yang dapat dibandingkan dengan yang dulu pernah ada di Tegalrejo. Rumah-rumah para pangeran yang sekarang ini kebanyakan terbikin dari kayu. Bangunannya rendah, kecil, dan sepele. Sedangkan permukiman di Ponegoro besar, luas, bangunannya tinggi, dan semuanya terbuat dari tembok. Sepanjang kedua sisinya ada deretan rumah tembok yang tak kurang besar dan luas. Itulah tempat menginap teman-teman di Ponegoro dan ulama yang sedang berkunjung. Ada pula beberapa gudang untuk menyimpan hasil bumi Tegalrejo. Ada tempat-tempat tinggal untuk para pengikut dan pembantu. Sedangkan pengikut lainnya tinggal di desa yang mengelilingi kediaman atau dalem sang pangeran. Ada juga sisa-sisa pendopo, serambi yang cocok sebagai tempat pergelaran wayang. Ya, wayang dan gamelan konon sangat digemari sang pangeran. Dinding tembok tinggi mengelilingi pekarangan rumah dengan banyak pohon buah-buahan ditanam. Dalam babat karyanya, sang pangeran menceritakan berapa banyak bangunan yang ia perbaiki, ia perbesar sepeninggal nenek buyut beliau. Sangat mungkin untuk menampung pengunjung yang makin banyak, khususnya para santri kelana dan rohaniwan Islam yang lain.
Mereka datang bergabung dalam ibadah berjamaah dan dalam sarasehan keagamaan. Menurut sang pangeran, jumlah orang yang ikut beribadah di Tegalrejo melampaui jumlah orang yang ikut ibadah semasa nenek buyutnya masih hidup. Nah, barangkali waktu itulah dibuat rencana mendirikan masjid dari tembok di Tegalrejo ini. Bangunannya sudah hampir selesai pada saat pecahnya Perang Jawa. Letaknya di sana, di barat laut pendopo ini. Tentang hal ini sang pangeran merenung. Aku selalu ingin punya masjid yang benar-benar bagus. Dan ku keluarkan banyak uang untuk masjid yang kubangun di Tegalrejo ini. Yang benar-benar hampir rampung saat aku harus menyingkir. Masjid selalu menyenangkan untukku. Orang tidak harus selalu sembahyang di sana, tapi masjid mengarahkan hati kepada keikhlasan. Sang pangeran kemudian juga membangun tempat menyepi di Selorjo, timur laut dari pendopo ini, di sebelah luar dari tembok yang mengelilingi dalam ini. Di sana ia sering bersamadi dan berdoa. Parit berisi ikan aneka ragam mengelilingi tempat menyepi ini. Di pulau kecil tempat bangunan samadi itu didirikan, ditanam aneka tumbuhan, terutama kemuning. Pohon ini akan menebarkan bunga-bunganya yang putih, mungil dan wangi ke kepala sang pangeran yang duduk bersamadi. Rupanya ada pula sebatang pohon beringin di sana yang menjadikan tempat itu disebut Pulau Waringin. Demikian besar perhatian sang pangeran terhadap soal-soal kerohanian. Sementara itu, perilaku kerohaniannya sendiri berkembang melalui tindak menyepi dan samadhi secara teratur. Ini menimbulkan ketegangan dalam pergaulannya dengan penguasa Yogya, Sultan Hamengkubuwono II. Sang pangeran mengakui ia jarang hadir dalam pertemuan-pertemuan di keraton. Hanya datang ke Yogya pada acara-acara gerbek yang 3 kali setahun untuk merayakan hari lahir Nabi besar, akhir bulan puasa, dan Idul Adha atau hari raya haji. Tapi ia juga bercerita dalam babatnya bagaimana ia datang di ibu kota pada peristiwa-peristiwa khusus. Misalnya, pada saat mencapai usia 20 tahun menurut tarikh Jawa, ia datang menghadap ke keraton untuk menerima nama dewasa dan gelar Raden Ontowiryo. Pengasuhan sang pangeran di Tegalrejo di bawah Ratu Ageng yang kereng tapi saleh itu membentuk tabiat sang pangeran dalam kehidupannya kemudian. Seorang pangeran yang dibesarkan dalam lingkungan desa, diilhami rasa senasib dengan rakyat biasa sejak kanak-kanak. Seorang keturunan dinasti penguasa yang punya pengetahuan mendalam tentang kehidupan petani Jawa, dunia santri desa, dan guru agama. Semua ini memang perpaduan yang langka. Jadi, apakah mengherankan bila pemuda seperti itu akan menemui takdir yang luar biasa? Para hadirin, sekarang sebaiknya kita bersiap-siap.
kita mengambil ancang-ancang untuk melompati jurang waktu yang lebar dan dalam, supaya tidak jatuh kita ke dalam ngarai atau ceruk yang gelap. Kita minta bantuan sang sejarawan untuk menuntun kita. Bapak Peter Carey ada di antara kita. Nah, Pak Peter, dalam kaitan dengan kisahan ini, hal-hal pokok apa yang terjadi dalam kurun antara wafatnya Ratu Ageng Tegalrejo dan pecahnya Perang Jawa tahun 1825? Terima kasih Rio yang sudah menjemput Pak Peter Carey. Silakan. Pak Peter perlu mikrofon, teman-teman. Ini Pak Peter. Silakan Pak Peter. Diponegoro meninggal menjelang 18 tahun. Waktu perang pecah menjelang 40 tahun. Jadi ini salah satu periode yang sangat penting di dalam hidup Sang Pangeran. Saya mulai dengan satu ramalan. Saya mulai dengan satu ramalan dari bangsa Eropa. Goethe, Johann Wolfgang Goethe, seorang pujangga Jerman yang sangat jeli dan sangat tajam, bisa membaca zaman. Dia mengundang teman-teman dari Weimar, Putri Weimar, untuk menyaksikan satu kemenangan telak dari tentara Jerman yang akan menyerang tentara Prancis pada waktu revolusi. Sebelum itu, September 1792, jadi 1 tahun sebelum Sang Pangeran kesini, di mana-mana pasukan Prancis lari waktu lihat tentara yang begitu hebat dari Jerman. Tapi pada saat itu, di Valmy, 20 September, pada siang hari, pasukan Jerman mulai menyerang, tapi orang Prancis tidak gingsir, tidak pindah dari tempatnya, dan terus-menerus menghujani barisan Jerman dengan tembak dan meriam yang jitu sekali. Dan mereka meriak, teriak, "Vive la nation! Vive la nation!" Pada saat itu, Panglima Brunswick, Duke Brunswick, bilang, kita tidak bisa menang pada saat ini. Ini adalah sesuatu yang ajaib. Jadi dia ajak pasukan mundur. Jerman mundur, Prusia mundur, dan tentara revolusi berjaya. Dan sesudah itu, Goethe panggil para jenderal untuk berbincang. Dan dia bilang, jenderal-jenderal, pada hari ini, pada saat ini, mulai satu zaman baru di dalam sejarah dunia, dan kamu bisa bilang bahwa kamu adalah saksi mata. Von hier und heute beginnt eine neue Epoche in der Weltgeschichte. Ya, dan di Ponegoro, 12 kilometer dari sini juga kena dampak
dari period baru ini. Zaman edan, terkutuklah nasibku, karena aku lahir untuk meluruskanmu. Jadi seperti Hamlet, dia lahir dan dia punya nasib yang apes. Langsung, waktu dia di Parangkusumo, dia ada wangsit dari Sunan Kalijogo. Engkau hanya serono. Tapi tidak lama untuk disejajarkan dengan leluhur. Hanya sebentar untuk disejajarkan. Kirang Telung Warso, lebih tidak sampai 3 tahun akan datang wiwit bubrain Tanah Jawa, mulai dari rusak dari Tanah Jawa. Dan tepat dengan ramalan, pada bulan Januari, ke-6 Januari 1808, datang Daendels yang begitu gemar dengan pasukan Sri Kandi. Daendels adalah salah satu marskal Prancis, tapi bukan Prancis, Belanda, tapi salah satu dari marskal yang bukan Prancis yang diangkat Napoleon. Dan dia datang ke sini, dan dalam kurang waktu 4 tahun, di Eropa kita punya 150 tahun untuk bisa masuk dunia modern. Kalau Pulau Jawa 4 tahun, antara 1808 dan penyerbuan Inggris kepada Keraton Jogja 1812. Dan dalam kurang waktu itu, masyarakat Jawa ditumpang tindih. Masyarakat Jawa seperti di dalam ramalan Joyoboyo menjadi gabah yang diinginteri, menjadi salah satu masyarakat yang total berubah. Piring di keraton dulu emas, sesudah itu porselen Cina. Semua harta kaya dari Keraton Jogja, merupa semua naskah, merupa semua gamelan, merupa semua wayang, merupa semua harta benda di dalam koin dolar Spanyol, diangkat Inggris dan diangkat Daendels. Dan Diponegoro ditakdir untuk menyaksikan ini dan untuk membela bangsa sesudah terjadi. Dia masuk di dalam kemelut politik. Dia adalah seorang yang di tangan kanan dari ayah. Dan pada tahun 1814, persis 200 tahun yang lalu, ada seorang Pakdenia, Pangeran Panular, yang memberi kisah yang sangat nyata dan sangat bagus, sebab jauh dini hari sebelum Diponegoro menjadi pahlawan, menjadi panglima perang, harus meninggalkan Tegarejo yang begitu dia cintai untuk menjadi panglima. Dan ini cerita dari Pakdenia. Di antara putra-putra Sri Sultan, dia yang paling dikedepankan ialah Pangeran Diponegoro, karena dialah yang tertua dan hatinya satu dengan ayah. Dia cerdik, murah hati dan bersemangat, tidak gentar di hadapan orang banyak. Ia bicara lancar dan lembut dengan sosok yang sangat akrab, karena dia diberi kepercayaan oleh ayah. Besar dan kecil, muda dan tua, semua berada di bawah kekuasaannya. Dia menenangi urusan dengan Presiden Inggris. Dan pada setiap Senin dan Kamis, sang pangeran mengunjungi keresidenan, didampingi oleh salah satu kerabatnya, Pangeran Dipowiyono. Jadi ini satu saksi mata yang memberitahu bahwa Diponegoro di tengah-tengah kemelut politik keraton
dia bernegosiasi dengan Crawford, seorang residen yang dia bilang hebat sebab di dalam 6 bulan dia bisa menguasai bahasa Jawi Kromo Inggil dengan bagus. Dan dia bicara dengan ayah dan bicara dengan Diponegoro dalam bahasa Kromo Inggil. Dan salah satu tindak dari Diponegoro adalah untuk dengan ayah reformasi dari hukum perdata supaya orang tidak diadukan dengan binatang buas dan juga tidak disakiti. Diponegoro bilang kalau membuat siksaan terhadap orang yang dituduh di dalam hukum adalah salah satu tidak adilan yang terang-terangan untuk orang yang tidak bersalah, dan ada 2 kali lipat salah satu hukuman untuk orang yang bersalah. Jadi dia seorang yang bukan biasa, seorang yang luar biasa. Dan tempat ini, Tegalrejo, adalah Chandramuka. Terima kasih Pak Peter. Tolong diantar Mas. Antara Mei dan Juli 1825, peristiwa berkembang cepat. Itu juga dikisahkan dalam Babat Diponegoro. Pangeran menuturkan bagaimana ia pulang dari gua pertapaan di Secang dan disambut oleh Rahmanuddin, bekas penghulu yang masih di Tegalrejo. Rahmanuddin memberitakan, Belanda sedang mencari cara untuk menangkap dan memenjarakan sang pangeran. Sowan manjing mring selo rejeki jeng pangeran mapan nuju lenggah munggeng ing selo gilange Kyai Pangulu matur kula Gusti miarsawarti kabar saking Semarang sampun terang lamun paduka ing angkah sara dadu mapan sampun kathah Gusti kang prapta ing Semarang. Rahmanuddin memperkuat peringatannya. Ia katakan, banyak sekali serdadu Belanda baru saja tiba di Semarang. Mereka akan dikerahkan untuk menghadapi Diponegoro. Tapi ini pasti informasi yang keliru. Para serdadu itu akan dikirim ke Sulawesi Selatan untuk mendukung ekspedisi Bone yang dipimpin Van Keen. Desas-desus yang serupa beredar di Yogyakarta, tetapi buktinya tidak ada. Sesungguhnya baru pada saat menjelang serbuan Belanda ke Tegalrejo ini, tanggal 20 Juli, muncul usul-usul bahwa Diponegoro harus ditangkap. Lalu setelah Diponegoro lolos dari Tegalrejo, ada usaha untuk mengirim pembunuh rahasia untuk meracuni sang pangeran dan pamannya Mangkubumi di Selarong. Tapi rencana itu gagal sebelum dilaksanakan.
Sang pangeran agaknya menanggapi peringatan Rahmanuddin dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, ia tidak takut. Ia akan menunggu saja apa yang akan terjadi. Rahmanuddin, mantan penghulu itu, mendesak agar sang pangeran mengalah saja. Dan seperti kakeknya, Sultan Sepuh yakni Hamengkubuwono II, menerima saja perlakuan yang hendak ditimpakan atasnya. Rahmanuddin mengaku dirinya tidak takut mati atau menderita. Hanya saja ia sudah tua dan tidak cukup kuat untuk ikut terjun ke pertempuran jika sang pangeran memutuskan memilih jalan perang. Sang pangeran tersenyum mendengar itu. Senyum yang mengilaskan dengan jelas bahwa sekarang ia melihat bahwa tugas dan kewajibannya lah untuk mempersiapkan perang Sabil dan untuk mati syahid. Dan ketika ia menjawab Rahmanuddin, suaranya terdengar lembut. Aku lebih senang berperang. Kalaupun harus mati, baiklah. Jeng pangeran mesem nganti kores, kula kaki mapan remen yuda, matya becik ucape, Kyai Pangulu matur yen makaten kekarsa Gusti kawula amit kesah pantang saged kaji dateng Mekah jeng pangeran mesem ngandika aris kaki luwih prayoga. Mantan kepala urusan agama Yogya itu kemudian mohon pamit untuk berangkat ke Mekah. Dengan senang hati sang pangeran menyetujuinya. Cocoklah jika Rahmanuddin menghabiskan sisa hidupnya di Arabia. Sang pangeran mendesak temannya itu memohon perantaraan Nabi tatkala ia menunduk di depan Ka'bah yang suci. Ia minta didoakan agar perjuangannya mengabdi agama yang benar membuahkan hasil. Sesudah itu, kiai yang dihormati itu mohon diri dan berangkat ke Semarang untuk naik kapal ke Tanah Suci. 1 bulan sebelum penghulu Rahmanuddin berangkat naik haji, Residen Smithserd memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Tegalrejo. Salah satu jalan itu melewati pagar sebelah timur Tegalrejo ini. Jalan ini mulai dipasangi patok oleh para bawahan patih. Itu terjadi tanggal 17 Juni 1825. Jalan itu menjadi terhalang sehingga merepotkan sang pangeran dan mereka yang tinggal di permukimannya dan desa-desa sekitar. Lagi pula, Patih Danurejo keempat tidak memberitahukan perintah Smithserd itu kepada sang pangeran. Sang pangeran baru tahu setelah patok-patok itu ditancapkan. Perbuatan Danurejo keempat ini yang hampir pasti disengaja, sama saja dengan pelanggaran tata krama terang-terangan. Mau tak mau terjadi percekcokan antara orang-orang sang pangeran dan para pekerja jalan. Penduduk desa-desa sekitar Tegalrejo segera melibatkan diri pula. Keadaan demikian berlanjut sampai akhir Juni, terus ke Juli,
ketika pertikaian dan perkelahian tentang jalan itu jadi makin genting karena para pendukung sang pangeran dan para petani penggarap lahan sang pangeran berdatangan ke Tegalrejo untuk membela beliau. Sebenarnya sang pangeran telah merencanakan pemberontakan umum di Yogyakarta pada pertengahan Agustus. Tapi kini rencana itu dimajukan. Percekcokan itu mengakhiri segala keraguan dalam hati sang pangeran tentang perlunya mengambil tindakan militer. Sang pangeran diduga telah memberikan perintah agar tiang-tiang patok di jalan itu dicabut lalu diganti dengan tombak-tombak. Itu akan menjadi tanda, isyarat bahwa sang pangeran memandang pembangunan jalan yang tanpa pemberitahuan itu adalah kasus belli, pemantik perang. Tampaknya sang pangeran juga telah memindahkan para istri, anak dan para pekerjanya yang sudah tua dari Tegalrejo ini ke Selarong, sambil membawa serta uang dan barang-barang berharga untuk membiayai tentaranya. Sang pangeran pun konon telah menyandang keris kesayangannya, mungkin Kiai Abijoyo yang jarang ia bawa. Urip gayuh martika kudu wani labuh pati jiwa raga satu mok padha sanyari bumi setetes lan lutira ora gampang wong urip gayuh martika kudu wani labuh pati jiwa raga satu mok padha sanyari bumi setetes lan lutira. Pertengahan Juli, Sekretaris Patih Danurejo keempat, yaitu Mas Ngabei Wiroprono, mulai menyusun laporan rinci tentang pemusatan pendukung Diponegoro di Tegalrejo ini. Ada gelagat bahwa rencana pemberontakan sang pangeran kini sudah matang, begitu dilaporkan. Tapi tindakan langsung terhadap sang pangeran tidak bisa diambil karena Patih sedang tidak berada di Yogyakarta. Ia harus mengawasi pembangunan jalan di dekat Klaten, sedang Residen Smiser lagi tetirah narbohen di Bedoyo di kaki gunung, tidak boleh diganggu. Maka akhir pekan yang genting pada bulan Juli itu pun lewatlah, dan ketika para pejabat Belanda dan Jawa yang terdesak berkumpul lagi di Yogyakarta tanggal 18 Juli, prakarsa untuk membuka perundingan langsung dengan sang pangeran hilang percuma. Tetapi andaikan prakarsa itu sempat diambil pun masih sangat diragukan apakah Smiser akan menerima tuntutan pokok Pangeran Diponegoro, yaitu Danurejo dipecat. Smiser sang residen menghadapi keadaan itu dengan sikap ngotot, yaitu sang pangeran harus datang ke Yogyakarta. Ini ternyata tidak memberi cukup ruang kemungkinan bagi Pangeran Diponegoro. Sang pangeran kini menjadi seperti tawanan pendukungnya sendiri yang sudah bersumpah untuk bertempur dan yang tidak akan membiarkan junjungan mereka pergi ke Yogyakarta untuk berunding dengan residen. Mengapa Smiser tidak langsung saja pergi ke Tegalrejo ini dengan keretanya sendiri untuk menjemput Pangeran Diponegoro? Beberapa sejawat Smiser berpendapat hal seperti itu kiranya akan dilakukan oleh Naheus, pendahulu Smiser. Residen yang sial ini kemudian memberikan pembenaran untuk apa yang tidak dilakukannya, yaitu dengan mengingatkan apa yang dialami seorang bekas residen atau komandan di Banten, Pierre Philippe de Puy. Ia terbunuh karena mencoba bertindak seperti itu terhadap seorang pemimpin pemberontak di Keraton Banten November 1808. Kematiannya lalu memicu perlawanan umum terhadap orang Eropa di karesidenan itu. Begini kata Smiser, saya
merasa harus tetap tinggal di Jogja untuk mengadakan rapat dengan komandan tentara dan untuk menjaga perdamaian. Seandainya saya pergi ke Deharejo lalu terbunuh, kematian saya akan menjerumuskan seluruh masyarakat Eropa di Yogyakarta ke dalam bahaya. Itu tentu bisa menggugah masyarakat Jawa menjadi haus darah, ya, haus darah. Begitulah ketakutan Eropa yang menahun terhadap kemungkinan amok masyarakat Jawa dikemukakan sebagai alasan, sebagai dalih. Setelah mencap Diponegoro sebagai orang fanatik, Smitherd sekarang menyiratkan bahwa pangeran dan pengikutnya pun berada dalam keadaan siap mengamuk juga. Berbagai utusan yang dikirim sang residen ke Tegalrejo ini antara tanggal 18 dan 20 Juli gagal. Lalu pada tengah hari 20 Juli, utusan terakhir yang dipimpin oleh Bupati Keraton yang dituakan, Raden Tumenggung Sindunegoro II dan Mas Aryo Manduro, berangkat ke Tegalrejo ini. Utusan diperkuat satu pasukan keraton gabungan Belanda dan Jawa yang dibentuk oleh Chevalier. Tampaknya Chevalier berharap akan bisa menangkap dan memenjarakan Pangeran Diponegoro maupun Mangkubumi sehingga memotong pemberontakan yang sudah hampir pecah. Tapi sang pangeran sudah lebih dulu diperingatkan oleh para pandai besi Yogya yang membantu memasang ladam-ladam kuda dan persiapan senjata pasukan itu. Tibanya pasukan di Tegalrejo memicu perkelahian terbuka dengan para pendukung sang pangeran di sini. Seusai pertempuran sengit, seluruh permukiman sang pangeran jatuh ke tangan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh orang Belanda itu, lalu langsung di bumi hanguskan. Namun sang pangeran berhasil lolos bersama sebagian besar pendukung. Mereka lewat gerbang barat Tegalrejo, mengambil jalan setapak lewat sawah-sawah yang senantiasa tergenang, lalu cepat kabur dari pasukan yang mengejar. 1 jam kemudian, sang pangeran dan pengikutnya sempat bersalat maghrib di jalan raya dekat Sentolo. Dan esoknya, Kamis 21 Juli 1825, sang pangeran dan pamannya Mangkubumi tiba di Selarong. Dan di sana, dekat gua tempat sang pangeran sering bersamadi dan tinggal berhari-hari dalam kesenyapan, mereka tancapkan panji pemberontakan. Dan inilah kenangan tentang saat itu di Tegalrejo ini, di sekitar sini, kira-kira 188 tahun yang lalu. Dengan kavaleri di satu sisi dan infanteri di sisi lain, pasukan itu bergerak mengitari desa yang melingkungi permukiman itu. Mereka dapat melihat para pemberontak mundur pelan-pelan melewati sawah-sawah. Pangeran Diponegoro berada tidak jauh menunggang seekor kuda hitam yang gagah, Kyai Gitai. Perlengkapannya sangat bagus. Ia berpakaian putih seluruhnya gaya Arab. Ujung sorbanya melambai diterpa angin selagi ia membuat kudanya berjingkrak. Tali kekang diikatkan ke sabuknya. Ia tampak bagai menari-nari bertanda di tengah pasukan kawalnya yang menyandang tombak. Begitulah diceritakan dengan hidup oleh Payong yang menerima laporan lengkap tentang operasi militer yang gagal itu dari kawannya, Letnan Jean-Nicolas de Thierry, yang kala itu mengomandani regu kavaleri berkekuatan 25 orang.
Siapa gerangan yang tak tergugah dengan kepedihan detik-detik ini? Sang pangeran dalam busana perang sabil sedang meloloskan diri lewat persawahan, sementara api berkobar-kobar membakar Tegalrejo yang sangat dicintainya. Tatkala di perbukitan Kapur Selatan Yogya, ia mengibarkan panji perangnya sebagai Ratu Adil Jawa yang telah dinanti-nanti. Pasti tidak terpikir olehnya tentang akibatnya. Langkah pantang surut telah diayun, tiada lagi jalan untuk mundur. Dan di hadapan terbentang perang yang nyaris 5 tahun panjangnya, menelan korban jiwa 200.000 orang Jawa dan mengharu biru kehidupan 2 juta orang lagi. Dalam kurun itu, sisa-sisa tatanan lama Jawa akan musnah, dan hanya seabad lebih sedikit akan berlalu sebelum Jawa kembali mengenyam kebebasan sebagai bagian Indonesia merdeka. Oh, inilah sejarah yang bagaikan duka cerita, seperti yang kemudian diakui oleh sang pangeran sendiri dalam baris-baris pembuka babat karyanya saat berbicara tentang derita dan malu yang terasa sudah dinasibkan untuk disandangnya. Was paneki rumastan pripabya lawan ing tanah Jawane rumaos ta saged nata lamun amre salaminyo dumateng kang sanyokanto maka tenjeng Srina Lendra. Dan luruh air matanya, merasa tinggal seorang diri di tanah Jawa, merasa tak mampu menata kelola agar selamat sejahtera mereka yang tertinggal. Demikianlah sang pangeran.